Oke, sejak pakai iPhone 15 Pro Max, gue udah banyak banget ambil foto dan video. Pas kemarin jalan-jalan ke Malaysia aja udah ada lebih dari 1000 foto dan video, belum lagi ditambah yang sebelum dan sesudah jalan-jalan. Nah, makanya di video kali ini kita akan ngobrolin tentang iPhone 15 Pro Max, tapi khusus kameranya aja. Walaupun dari luar kelihatannya masih sama kayak kamera iPhone sebelumnya, tapi buat teman-teman yang belum tahu di iPhone 15 Pro atau Pro Max, sekarang layout kameranya udah diganti. Kamera ultrawide yang tadinya di bagian samping sekarang ada di atas, dan kamera telefoto yang tadinya di atas jadi di bagian samping. Untuk spesifikasi kamera juga overall masih sama kayak di iPhone 14 Pro tahun lalu, masih 48 megapiksel, aperture-nya juga masih sama, kecuali telefoto yang tadinya 3x sekarang menjadi 5x untuk iPhone 15 Pro Max. Tapi yang menarik dari kamera iPhone 15 Pro Max ini, menurut gue lebih ke arah software sih, karena banyak fitur-fitur barunya dari sisi software. Pertama, iPhone 15 Pro Max sekarang ada 7 lensa. Mulai dari makro, ultra wide, terus wide-nya sekarang juga ada 3 focal length, yaitu 24mm, 28mm, dan 35mm. Terus ada 2x telephoto dan 5x telephoto untuk iPhone 15 Pro Max. Menurut gue setelah ambil foto yang banyak dari berbagai focal length ini, ternyata foto pakai kamera iPhone 15 Pro Max jadi lebih seru juga loh. Karena bisa kasih beberapa perspektif yang berbeda, tapi hasil fotonya tetap bagus. Dan menurut gue Apple juga atur UI-nya udah bagus, kalian bisa ganti-ganti focal length langsung di aplikasi kamera. Tinggal klik aja misalnya yang kamera wide buat pilih focal length 28mm atau 35mm. Nah, walaupun semua focal length baru ini sebenarnya bagian dari digital zoom, tapi kedua focal length ini sudah melalui image processing pipeline. Jadi hasilnya tetap lebih bagus dibandingkan teman-teman foto pakai kamera wide atau 24mm, terus kalian crop sendiri biar mirip focal length misalnya 35mm. Walaupun itu baru kelihatan bedanya pas kalian zoom banget sih. Tapi dari pengalaman gue, focal length baru ini tetap nggak sama feel-nya dibandingkan dengan kamera profesional yang dikasih lensa dengan focal length yang berbeda-beda. Kalau di kamera gue sendiri, Sony A7 Mark IV, kalian bisa lihat beda focal length bisa kasih perspektif yang beda banget. Walaupun gue nggak ada lensa dengan focal length yang sama persis kayak di iPhone sih. Tapi kalau di iPhone, karena ini sebenarnya digital zoom supaya seolah-olah punya focal length yang beda, hasilnya nggak terlalu beda jauh antara 24mm, 28mm, atau 35mm. Jadi itu sebenarnya foto 24mm dengan kualitas paling bagus yang di crop biar mirip kayak 28mm atau 35mm. Overall menurut gue ini tetap fitur yang bagus, bisa kasih kalian opsi foto dengan focal length yang berbeda-beda, dan hasilnya tetap bagus kok, walaupun crop dari sensor kamera utama. Teman-teman juga bisa atur di setting kalau mau default kamera iPhone kalian jadi 28mm atau 35mm kalau kalian merasa 24mm terlalu wide. Masih di bagian lensa, khususnya buat iPhone 15 Pro Max, sekarang juga udah ada focal length baru yaitu 120mm atau 5x telephoto. Nah, 5x telephoto ini menurut gue adalah salah satu aspek yang bisa diapresiasi dari kamera iPhone 15 Pro Max, karena setelah gue coba lebih lanjut, gue ternyata cukup suka sih sama focal length 120mm. Gue udah ambil banyak banget foto dan video pakai 5x telephoto iPhone 15 Pro Max, dan menurut gue hasilnya bagus banget. Apalagi kalau kalian kombinasikan dengan ProRAW. Kalau dibandingkan sama focal length lain yang tadi kita udah bahas, menurut gue 120mm ini adalah focal length yang bisa kasih perspektif yang berbeda dari yang lain. Plus karena ini lensa optical bukan digital, hasilnya juga lebih bagus. Tentu saja ini bukan focal length telefoto yang paling jauh, masih ada HP lain yang bisa lebih jauh lagi, bahkan ada yang bisa 10x telefoto. Tapi menurut gue 5x telefoto yang ada di iPhone 15 Pro Max ini nggak hanya sekedar buat lihat sesuatu yang jauh, tapi bisa buat foto estetik dan bisa buat video juga. Terutama di situasi pencahayaan bagus, misalnya pas siang hari, hasil foto dan video dari 5x telefoto ini menurut gue udah bagus banget. Kontrasnya dapet, detail juga kelihatan, dan nggak over sharpened. Tapi kalau misalnya malam hari atau low light, kalian akan notice ada penurunan kualitas yang menurut gue bisa dimaklumin lah ya, karena ini masih sensor kamera smartphone, ada batasannya. Tapi yang bikin gue suka banget dari lensa 5x telefoto ini adalah stabil. Coba lihat footage yang satu ini. Video ini diambil dari taksi yang lagi jalan sambil handheld, dan hasilnya bisa sestabil ini loh. Kalau teman-teman pakai lensa 120mm di kamera profesional sambil jalan kaki aja, itu pasti footage-nya udah goyang banget. Tapi di iPhone 15 Pro Max ini, hasil video 5x telefotonya justru stabil banget. Nggak usah sampai 120mm deh. Kalau misalnya gue pakai lensa 55mm ini aja di kamera Sony, sambil jalan kaki, itu pasti videonya udah goyang banget. Makanya gue sangat mengapresiasi seberapa stabil 5x telefoto di iPhone 15 Pro Max. Walaupun pas kalian rekam kelihatannya footage-nya goyang banget,
Tapi pas kalian cek hasil videonya, ternyata hasilnya stabil loh. Nah, gue yakin pasti buat kalian yang sering rekam video dari iPhone, pasti tujuannya biar nggak ribet. Dan kalau misalnya perlu gimbal atau alat tambahan lain, itu jadinya udah nggak praktis lagi. Jadi kalau bisa stabil dari iPhone-nya sendiri, menurut gue stabil ini jadi poin plus yang besar sih. Tapi setelah gue sering pakai 5x telefoto ini, teman-teman juga harus perhatiin, kadang 5x telefoto ini bisa ganti dari yang lensa optical 5x. Jadi pakai kamera utama, tapi di crop sampai focal length 120 mm ketika kalian terlalu dekat ke objek yang difoto, atau di situasi low light, yang hasilnya tentu saja jadi nggak sebagus lensa 5x karena itu digital zoom. Selain itu, sekarang kamera default dari iPhone 15 Pro Max juga sudah 24 megapiksel. Kalian bisa ganti lagi sih ke 12 megapiksel di settings kalau mau defaultnya 12 megapiksel. Tapi gue selalu saranin 24 megapiksel aja karena kalian bisa dapat lebih banyak detail dan hasilnya juga bagus, nggak kelihatan terlalu tajam. Nah, tapi kalau kalian pakai lensa telefoto 2x, 5x, atau nyalain night mode, hasil fotonya akan balik lagi ke 12 megapiksel. Ngomong-ngomong untuk situasi low light misalnya di malam hari, hasil foto iPhone 15 Pro Max juga tetap bagus kok. Noise-nya minim, terus kontras dan detailnya juga masih kelihatan jelas walaupun low light. Selain itu dari sisi software, kalian juga bisa ambil foto dan bisa kalian edit jadi mode portrait belakangan di galeri. Yang penting kalian make sure aja pas foto muncul icon F yang artinya fotonya bisa dijadiin mode portrait. Ini juga fitur yang menarik, jadi kalian nggak usah bingung lagi pas foto mau fotonya pakai mode portrait atau mode biasa, tapi tinggal foto dulu aja dan nanti bisa diganti jadi mode portrait. Terus di iOS 17.2, Apple juga kasih fitur software baru lagi, yaitu bisa rekam spatial video, yang nanti bisa dipakai buat Apple Vision Pro. Ini juga salah satu alasan kenapa Apple ganti layout kamera utama dan ultra wide di iPhone 15 Pro atau Pro Max, karena kedua lensa itu harus dalam posisi horizontal sesuai dengan posisi mata. Kalian bisa rekam spesial video dalam resolusi 1080p 30fps, dan kalau kalian tonton dari iPhone, bakal kelihatan kayak video 1080p biasa. Tapi kalau kalian nanti pakai Apple Vision Pro, kalian bisa tonton videonya secara 3D. Nah, kalau kita ke bagian video, gue sangat menyarankan teman-teman buat nonton video yang pas gue pergi ke Malaysia, karena hampir semua klip di video itu direkam pakai iPhone 15 Pro Max tanpa diedit warnanya. Jadi semua yang kalian lihat itu langsung dari kamera iPhone 15 Pro Max, dan kalian bisa lihat kualitas videonya di semua situasi, di siang hari, malam hari, indoor, ataupun outdoor. Nah, ada satu hal yang jadi pembeda di iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max dalam hal video, yaitu bisa rekam video dalam format ProRes Lock. Jadi videonya bisa dibilang masih mentah, belum ada warnanya, tapi kalian bisa lebih fleksibel untuk kasih warna sendiri. Dan menurut gue ini juga fitur yang bagus kalau kalian mau color grading sendiri. Tapi kalau kalian nggak paham soal color grading atau editing video, pakai warna bawaan dari kamera iPhone 15 Pro Max juga menurut gue udah bagus banget kok. Plus sekarang kalian juga bisa rekam video dalam format ProRes 4K 60fps menggunakan storage eksternal. Misalnya teman-teman mau rekam video pakai SSD seperti ini, nanti kalian akan lihat ada tulisan USB-C pas mau rekam video. Dan ini artinya videonya akan di-save di external storage. Nah, seperti yang pernah gue mention di video-video sebelumnya, format video ProRes itu memang lebih bagus sih kalau kalian lihat secara detail, tapi masalahnya cepet banget makan storage. Contohnya aja video ProRes 4K 30fps yang ini, durasinya cuma 11 detik, tapi filenya hampir 1 GB. Jadi kalau teman-teman mau banyak rekam video ProRes, make sure storage kalian cukup. Nah, sejauh ini kedengarannya kamera iPhone 15 Pro Max ini perfect banget ya, tapi kenyataannya tentu saja tidak. Karena masih ada beberapa penyakit lama kamera iPhone yang masih ada di iPhone 15 Pro Max kali ini. Mulai dari yang pertama yaitu flare. Semakin gue pakai kamera iPhone 15 Pro Max, gue notice sih flare-nya udah lebih mending dibandingkan kamera iPhone sebelumnya, tapi masih ada. Nah, seperti yang pernah gue mention juga, sebenarnya wajar banget sih lensa itu bisa menghasilkan flare. Kamera Sony gue ini juga kalau dipakein lensa apapun terus diarahin ke sumber cahaya, misalnya lampu pas malam hari, itu pasti akan menghasilkan flare. Tapi flare yang ada di iPhone itu, masalahnya agak kurang enak dilihat karena bentuk titik warna hijau gitu. Kalau pas malam hari kalian ke tempat yang banyak lampunya, kalian akan lihat banyak titik hijau kayak gini. Selain itu, focus distance atau jarak fokus, ini pernah gue bahas juga dulu di video iPhone 14 Pro, dan ternyata masih sama sampai sekarang. Kalian nggak bisa foto atau video objek terlalu dekat, karena nanti bisa jadi foto makro atau foto kalian jadi blur. Dulu gue pertama berasa pas dari iPhone 13 Pro ke 14 Pro sih. Nah, iPhone 14 Pro itu jarak fokusnya udah nggak bisa terlalu deket lagi kayak 13 Pro. Dan di iPhone 15 Pro Max ini ternyata juga masih sama. Jadi kalau teman-teman foto sesuatu, apalagi penting, misalnya dokumen apa gitu kan, nah kalian harus make sure jangan terlalu deket karena nanti fotonya bakal jadi blur. Selain itu, ada satu hal yang sebenarnya gue harap ada di iPhone 15 Pro Max sih, yaitu manual control.
Nah, mungkin nggak semua orang, tapi kebanyakan orang gue rasa akan setuju kalau dibilang kamera iPhone 15 Pro Max ini termasuk kamera yang bagus, terutama videonya, tanpa harus setting yang ribet. Tapi gue pengen banget di iPhone tuh bisa atur setting sendiri. Setting seperti ISO, shutter speed, white balance, dan sebagainya. Oke, gue paham salah satu prinsip iPhone itu harus gampang digunakan. Kalau teman-teman lihat keynote iPhone pertama pas era Steve Jobs, kemudahan penggunaan jadi salah satu nilai jual iPhone. Dan kalau banyak settings, pasti bakal diprotes juga karena jadi susah pakainya. Tapi gue pengen banget Apple kasih opsi misalnya di setting ada pilihan mau pakai mode yang lebih profesional atau yang biasa aja. Karena sejauh ini di seri iPhone Pro, fitur yang bisa dibilang profesional ya cuma dalam bentuk format file aja. Seperti ProRAW, ProRes, dan sekarang juga ada ProRes Lock. Nah, memang itu juga penting sih. Contohnya ProRAW yang gue pribadi suka banget. Dan setiap kali foto hampir selalu pakai ProRAW. Tapi gue pengen banget bisa atur beberapa setting sesuai yang gue mau gitu. Memang bisa pakai aplikasi third party sih. Bahkan ada aplikasi yang bagus dan gratis seperti Blackmagic yang juga dipakai Apple buat syuting Apple event peluncuran MacBook M3 kemarin. Itu pun juga tumben banget lihat Apple promosiin sesuatu pakai aplikasi lain. Biasanya kan mereka suka pakai buatan mereka sendiri. Tapi gue pengen banget Apple kasih beberapa settings at least yang esensial seperti ISO, shutter speed, atau white balance. Supaya iPhone tipe Pro ini bisa dipakai secara lebih profesional. So ya, itu dia semua tentang kamera iPhone 15 Pro Max yang bagus, yang kurangnya, dan komplain dari gua sendiri. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian lebih prefer iPhone tetap simple aja atau mau settings yang lebih lengkap? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!